warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Resti, MSI, dosen tetap Prodi Aktuaria, Fakultas Sains, Teknologi, dan Pendidikan, Universitas Taman Siswa Padang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang keilmuan saya, yaitu teori resiko. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa aktuaria semester 6 dengan kode mata kuliah ATR 25302 dengan beban SKS 3 SKS dengan rincian 16 kali pertemuan, 14 kali perkuliahan tatap muka materi, 2 kali ujian UTS dan UAS. Mata kuliah ini menjelaskan tentang pemodelan risiko di bidang asuransi yang meliputi model risiko diskrit untuk mendeskripsikan banyaknya klaim, dan model risiko kontinu untuk mendeskripsikan besarnya klaim, model untuk asuransi dengan modifikasi coverage, dan model agregat loss. Pada mata kuliah ini, yaitu mata kuliah teori risiko, materi-materi yang saya ajarkan adalah yang pertama peubah acak, kedua karakter model aktuaria, yang ketiga model banyaknya klaim, model besarnya klaim, kemudian model modifikasi coverage, model agregat loss, dan terakhir menentukan ukuran risiko VAR dan TVR. Kemudian capaian pembelajaran prodi yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah yang pertama memiliki sikap ilmuwan aktuaria yang berpikir logis, kritis, sistematis, dan kreatif, serta jujur, teliti, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Yang kedua, menguasai konsep matematika keuangan, statistika, ekonomi, dan pemrograman komputer. Yang ketiga, memahami konsep dan teori dalam pendekatan ilmu aktuaria. Yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, terukur dalam melakukan jenis pekerjaan di bidang aktuaria sesuai dengan standar kompetensi kerja. Kelima, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Keenam, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang aktuaria berdasarkan hasil analisis data dan informasi. Dan yang ketujuh, terakhir, mampu berpikir secara kritis dan terstruktur dalam merekonstruksi, memodifikasi, menganalisis permasalahan di bidang aktuaria dan pengelolaan risiko. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini, mata kuliah teori risiko, ya, itu ada 7 ya. Yang pertama, mampu memodelkan risiko dalam bentuk peubah acak. Yang kedua, mampu menjelaskan karakteristik model aktuaria. Yang ketiga, mampu memodelkan banyaknya klaim dalam bentuk model sebaran diskret. Yang keempat, mampu memodelkan besarnya klaim dalam bentuk model sebaran kontinu. Yang kelima, mampu memodelkan asuransi dengan modifikasi coverage, ya, yang terdiri dari deductibles, limit policy, inflasi, dan co-insurance, dan menentukan sebarannya. Kemudian yang keenam, mampu memodelkan agregat loss dan menentukan sebarannya. Yang ketujuh, mampu menentukan ukuran risiko dan dengan VAR dan TVR. Ada 3 komponen utama dalam proses pembelajaran pada mata kuliah teori risiko ini yang saya terapkan. Yang terdiri dari yang pertama delivery, yang kedua adalah interaction, yang ketiga adalah assessment. Adapun yang pertama terkait dengan delivery, saya memberikan materi teori risiko dan memberikan RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa di situs web yang disediakan kampus, ya. Serta melakukan partisipasi aktif secara langsung dengan mahasiswa untuk mendukung pemahaman mahasiswa tentang materi ini. Kemudian disampaikan juga dengan menggunakan media seperti PowerPoint. Yang kedua, interaction. Interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Yang ketiga adalah assessment, penilaian.
Penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah ini mencakup dua hal. Yang pertama penilaian formatif untuk menilai proses pembelajaran melalui kuis, tugas individu tugas mandiri dan tugas kelompok serta sikap dan keterampilan yang sesuai dengan RPS yang sudah direncanakan. Yang kedua penilaian sumatif yaitu penilaian akhir berupa penilaian pada saat UTS dan UAS, ujian akhir semester. Adapun metode dan model pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah teori resiko ini adalah CBL, Case Based Learning dengan metode pembelajaran berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan latihan soal-soal, diskusi kelompok dan kolaborasi kelompok. Nah, itu tadi dia metode dan model pembelajaran yang saya gunakan agar mahasiswa memahami materi teori resiko ini dan menerapkannya di bidang asuransi dan bidang lainnya sesuai program studi mereka, yaitu program studi aktuaria. Nah, baik, berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah teori resiko dengan materi pada pertemuan ke-11 yaitu tentang modifikasi coverage. Ada yang terdiri dari sub materinya adalah deductible, policy limit, dan co-insurance. Baik, mari kita simak secara bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum makan siang ya? Oke, kita bisa mulai dulu ya. Siap ya? Semua. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan materi kuliah kita minggu lalu. Pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-11 ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pendahuluan tentang modifikasi coverage. Ya. Masih ingat nggak ya? Pertemuan minggu lalu modifikasi coverage kita sudah bahas tentang definisinya, ketentuan-ketentuannya, jenis-jenisnya gitu ya. Masih ada yang ingat nggak modifikasi coverage itu apa? Pertemuan minggu lalu. Nah, ya, kalau menurut saya tuh dalam konteks asuransi itu modifikasi coverage itu merupakan perubahan terhadap perlindungan coverage pada asuransi kepada polis di luar atau di saat pembangunan polis. Oke, betul ya? Betul ya, jadi modifikasi coverage itu sebagaimana bahas secara bahasa, dia adalah modifikasi atau perluasan dari coverage apa yang di cover oleh pihak asuransi ya. Jadi kira-kira modifikasi coverage itu untuk apa, ada yang ingat? Ya, asuransi tentu melakukan modifikasi terhadap coverage ketika pembuatan polis atau mungkin pembaharuan polis. Tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Oke, boleh kalau lihat kalau yang kayaknya yang soal tujuan modifikasi coverage itu tuh agar perlindungan di asuransi itu menjadi lebih tepat ya, dan lebih sesuai gitu di eksperiensi. Sekaligus juga untuk menjaga ini keseimbangan antara manfaat dan premi yang dibayarkan. Ya, betul ya. Jadi harus dilakukan modifikasi kaitannya kenapa? Karena terkait dengan perlindungan premi. Kenapa? Karena semakin luas yang ditanggung oleh perusahaan asuransi, premi naik atau turun? Semakin kecil atau semakin besar? Semakin besar. Ya, sehingga ini perlu dibahas secara spesifik. Hari ini kita akan lanjutkan, dan terima kasih ya Aulia, Amro. Hari ini kita akan melanjutkan tentang perhitungan aktuaria terkait dengan modifikasi coverage ya. Di dalam asuransi itu ada, di dalam aktuaria itu ada 3 ya. Modifikasi coverage itu ada policy limit, ada deductible ya, deductible ordinary, biasa, intensive. Kemudian nanti ada istilah co-insurance ya, co-insurance. Masih fokus ya? Masih fokus? Baik, ini policy limit ya, policy limit. Policy limit itu kita sebelumnya sudah belajar tentang pembaca. Jadi pembahasan kita dalam
dari apa yang bisa ditanggung oleh pihak asuransi, itulah yang disebut dengan polisi limit. Berapa besarannya? Itu dalam bentuk fungsi HX. HX itu besaran polisi limit itu sebesar X, ya, sebesar X. Jika X itu kecil dari U, lalu besarannya sebesar U kalau X itu besar sama dengan U. Nah, ini digunakan polisi limit ini sebagai proteksi terhadap kerugian yang besar. Ya. Kalau kerugian yang besar, maka yang digunakan adalah polisi limit polis, ya. Limit polis itu harus besar dari 0. Artinya apa yang dibayarkan gitu ya kalau menggunakan polisi limit ini. Karena nanti akan ada juga deductible yang hanya membayar selisihnya. Ya. Nah, contohnya di asuransi kesehatan, ya. Ada di sini yang pakai BPJS. Ada BPJS, BPJS kesehatan ada ya. Nah, kalau kita pakai BPJS selama yang treatment atau pengobatan itu ditanggung oleh BPJS, ada ngeluarin duit. Nah, itu yang disebut dengan polisi limit, ya. Punya besar dari 0, artinya dibayarkan seberapa pengobatan atau biaya yang harus dikeluarkan menggunakan asuransi tersebut. Ya. Kecuali dia di luar polis, di luar ketentuan yang ditanggung, gitu ya. Kemudian ada deductible. Deductible itu ada dua, ada ordinary, ada franchise. Mungkin langsung ke perbedaan, ya. Kita lihat di sini ada D, ya, ini D. D itu singkatan dari deductible. Deductible itu besar dari 0. Nah, ini yang disebut dengan ordinary deductible. Jika dia artinya deductible ordinary ini nilainya sebesar X kurang D. Kalau X-nya besar dari D. X itu apa? X itu adalah kerugian nasabahnya ini, gitu ya. D itu adalah deductible-nya. Gimana kita menginterpretasikan HX ini? Contohnya begini. X-nya adalah kerugian akibat kecelakaan motor misalnya 10 juta. Lalu di polis disebutkan deductible-nya sebesar 5 juta. Maka menurut ordinary deductible ini, maka HX-nya sebesar X kurang D. Gitu ya. X-nya besar atau kecil dari D? Besar. 10 juta besar dari 5 juta, ya. Maka besarnya 0 atau X kurang D? X kurang D. Maka yang ditanggung oleh perusahaan asuransi kerugiannya adalah 10 juta dikurang. Itu ordinary franchise, kira-kira gitu ya. Cara menentukan fungsi. Nah, lain lagi nanti kalau franchise. Kalau franchise deductible, HX-nya sebesar X. Sebesar X. Kalau tadi kan X kurang D, ya. Selisih antara kerugian dengan deductible, kan gitu ya. Kalau ini hanya sebesar X, semuanya, ya. Jika X besar dari, kalau X tadi berapa? 10 juta. Kerugian akibat kecelakaan itu adalah 10 juta. Deductible. Deductible itu kemarin apa istilah lainnya? Ada yang ingat? On risk, ya kan? Resiko disability. Ya. Jadi resiko yang ditanggung oleh si nasabahnya. Itu kan deductible, ya. Jadi salah kalau asuransi ditanggung semua oleh perusahaan asuransi. Nah, deductible ini membantai itu, ya. Ada resiko yang ditanggung oleh si nasabahnya sendiri. Ya, seperti BPJS, ada nggak yang tidak ditanggung oleh BPJS? Ada, ya. Oke, dia sebesar X, artinya tidak selisih. Jadi kalau tadi berapa X-nya 10 juta, deductible-nya 5 juta, maka menurut franchise deductible ini berapa yang ditanggung oleh perusahaan asuransi? Sebesar X, itu sebesar 10 juta. Tapi ini tidak perlu digunakan dan tidak familiar. Biasanya contohnya adalah disability insurance, asuransi untuk disability yang orang yang keterbatasan, itu ya. Oke. Sampai di sini perbedaan antara ordinary dan franchise deductible. Ada pertanyaan? Bisa ya, bisa dipahami ya? Oke.
Gila ya. Kemarin kita bahas perusahaan Allianz kan. Ya, silakan nanti yang lain kalau mau cari lagi boleh ya. Bagaimana penerapan jenis-jenis komunikasi corporate ini di perusahaan-perusahaan asuransi utamanya. Nah, yang ketiga itu co-insurance. Jenis yang ketiga adalah co-insurance. Ini berupa persentase. Persentase yang ditanggung oleh perusahaan asuransi itu dikalikan dengan berapa kerugiannya. Ini dalam bentuk alfa ya kemudian. Ini alfa dikalikan dengan kerugiannya. Jadi kalau alfanya konsultasi misalnya 20% gitu ya. Sementara kerugian akibat kecelakaannya misalnya 10 juta, maka berdasarkan ini 20% dari 10 juta itulah besar yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Oke, bisa dipahami perbedaan limit polisi, deductible dan co-insurance. Oke, secara teori begitu ya. Kita akan lihat bagaimana penerapannya. Nah, ini untuk menentukan sebarannya ya. Kita kan ada YP ya, YP dan YL. Ingat ya, YP dan YL. Maka yang kita gunakan itu cukup YL. Apa YL? Terhadap perhitungannya terhadap L loss atau kerugian. Jadi kalau sudah dapat sebaran YL-nya ya sudah cukup ya. Oke. Ini contoh sederhana ya. Belum ada hitungannya. Nah, ini contoh dari tipe yang kami bilang dulu ya. Ketika mobil nasabah mengalami kecelakaan, total kerugiannya sebesar 5 juta, dari tipe dan terhadap kesepakatannya 300.000, maka perusahaan asuransi membayar. Nah, itu tadi kan. Nah, kita simpulkan bareng-bareng. Opinani dulu. Opinani dan tipe. Ini tadi fungsinya HX ya. Dimana X ini melambangkan perubahan acak untuk menggambarkan besarnya loss atau kerugian. Berapa besarnya? 0 jika X-nya kecil dari deductible, kan gitu ya. Nah, dia sebesar X dikurang B kalau besar sama dengan B. Nah, untuk kasus itu ya, kita lihat kasus pertama. Kecelakaannya berapa besar X-nya? 5 juta. Berapa? 5 juta. Lalu deductible-nya 300.000. Maka yang mana yang kita gunakan? 0 atau X kurang B? Bila? Kenapa X kurang B? Karena kerugiannya lebih besar daripada betul ya? Karena kerugiannya lebih besar dibanding deductible. Maka kita bisa ketahui HX-nya atau GL-nya ya, loss-nya total uang yang ditanggung kalikan dengan loss adalah tinggal dikurangin aja. Ini perhitungan sederhananya ya untuk aplikasi. Sehingga diperoleh ya GL-nya atau HX-nya kan gitu ya. Nah, kalau kita pakai French deductible gimana? Kalau French deductible tadi gimana? Kita sekalian simpulkan. Berapa hasilnya dengan kasus yang sama, tapi perhitungannya kita pakai French deductible. Ini sama ya, tetap 0 ketika X-nya kecil dari B. Nah, kalau X-nya besar dari B, berapa? Yang dibayarkan berapa tahun? X. Berarti kalau pakai apa namanya? Kalau kita pakai French, X-nya berapa ini? Berapa yang dibayarkan? 5. Tapi ini sekali lagi sangat tidak familiar dengan. Tapi sebagai seorang intelektual ya, calon sarjana aktuaria, kita harus tahu sebelumnya ya. Oke. Kita latihan. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum latihan? Ada? Kalau udah bisa semua berarti ini pelatihan tinggal tugas saja. Udah? Kita latihan? Ada yang mau ditanyakan?
kerugian itu tidak dari polis ya. Kerugian itu ketika terjadi kerugian itu. Kerugiannya sebesar 100 juta, deductible-nya 10 juta, polisi limitnya 70 juta, insurance alfanya 80%. Jelaskan secara bertahap bagaimana ordinary, French deductible diterapkan dalam perhitungan klaim tersebut, kita uraikan masing-masing ketentuan dan batasan tanggung jawab perusahaan asuransi. Oke, nih langkahnya. Pertama, kita lihat dulu kerugiannya apakah lebih kecil atau lebih besar dari deductible-nya? Lebih besar, ya kan? Lebih besar. Berarti ini kan ya? Ya? Ya. Oke, lebih besar karena 10 juta ya, 100 juta lebih besar dari 10 juta. Maka yang kita gunakan adalah X dikurang B. Berarti hasilnya 100 juta dikurang 10 juta adalah 10 juta. Berarti HX-nya atau pembayarannya berdasarkan deductible adalah 90 juta. Oke, langkah kedua. Karena diketahui tadi koinsurance-nya 80%, kita terapkan koinsurance-nya. Tadi untuk koinsurance rumusnya apa? Nah, alfa dikali dengan X. Nah, alfanya berapa? 80%. Tinggal dikalikan dengan X-nya. X-nya berapa? 90 juta. Karena ada deductible-nya. Berarti tinggal 80 juta. 80% dikali 90 juta jadi ya. Jadi nilai klaim yang awalnya 90 juta dibayarkan oleh perusahaan asuransi jadi lebih kecil menjadi 72 juta. Sudah selesai? Belum. Ternyata di polis asuransi ada polis limit. Berapa? Polis limitnya 70 juta. Yang ketiga, karena hasil perhitungannya tadi berapa? 70 juta. Sementara ketetapan polis berapa? 70 juta. Maka pembayaran dibatasi sebesar polisi limit. Ya, tadi polisi limit adalah batas atas. Dia dibayarkan sebesar 70 juta. Sehingga kesimpulannya dengan deductible 10 juta, koinsurance-nya 20%. Kenapa 20%? 1 dikurang nih. Pemegang polis menanggung 1 kurang alfa. Oke, berarti 1 kurang 80%, jadi 20% dari 90 juta itu 18 juta. Nah, ini tambahan akibat polisi limit ada 2 juta, sehingga total yang menjadi beban tertanggung itu hanya 30 juta. Oke, 30 juta dapatnya dari mana? 100 juta dikurang 70. Dapatnya 30. Jadi memang semakin banyak batasan, semakin banyak tahapan modifikasi coverage yang digunakan oleh perusahaan asuransi menanggung lebih sedikit atau lebih banyak. Jadi awalnya harusnya berapa? 90. Ini hanya menerapkan deductible. Terus ada koinsurance, tambah atau kurang? Kurang 72. Terus ada lagi polisi limit, yang 72 jadi 70. Nah, itu tadi yang dibilang Aulia bahwa perhitungan ini penting untuk efisiensi pembayaran klaim ya, pihak tertanggung. Nah, ini kesimpulannya yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi sebesar 70 juta, berarti sisanya tadi 1 juta ya, biasanya menjadi risk out yang ditanggung oleh si tertanggung. Ini kalau pakai ordinary. Sekarang bandingkan dengan hasil franchise dari latihan ya, nantian. Kalau deductible ordinary kita pakai X kurang D. Kalau franchise kita pakai hanya X. Bisa ya? Silahkan dikerjakan dulu, itu kasih waktu berapa? 1 menit. Ya kan, nanti silakan yang mau kerjakan dulu. Bisa? Bisa kerjakan? Bisa ya, silakan. Bisa bro?
Untuk kasih waktu 1 menit. Oke, yang lain coba. Atau dijelasin dulu kali ini ya. Dijelasin dulu biar nih. Jelasin dulu jawabannya. Boleh. Kalau itu kan ada coincidence. Tadi nilai coincidence itu coincidence perusahaannya itu sebesar 80%. Dikali debiturnya ini 100 juta. Maka hasil pembayaran harus dibayar oleh perusahaannya itu sebesar 80 juta. Selanjutnya untuk polisi limit, karena debiturnya tadi 80 juta, karena debiturnya 80 juta itu besar dari 70 juta, maka pidana sebesar 70 juta. Polisi ini 70 juta ya. Oke, lalu Terus tanggung jawab tertanggung polisinya sebesar 20% atau 1 dikurang 80%, hasilnya 20 juta. Selisih karena polisi limitnya dari 10 juta. Kemudian hasil franchise debiturnya dibayarkan oleh perusahaan asuransi sebesar 70 juta, kita mau tertanggung sebesar 30 juta. oke. Baik, terima kasih Lila. Oke, terima kasih. Saya pause dulu untuk Lila. Betul atau betul jawabannya? Yang lain bisa? Ada yang belum selesai? Ada sedikit lagi. Selesaikan. Boleh dengan versi masing-masing ya. Baik, hari ini alhamdulillah selesai pertemuan kita ya. 11. Minggu depan kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan materi model agregat loss ya, model agregat kerugian ya. Nah, hari ini selesai materi kita tentang verifikasi coverage. Nanti silakan dikerjakan tugasnya nomor 1 dan nomor 2 chapter 8 ya. Bukunya chapter 8 yang nomor 1 dan nomor 2-nya. Ya, tulis di buku latihannya minggu depan sebelum mulai kita bahas dulu tugasnya ya. Tidak ada quiz minggu depan, tugas itu saja yang kita bahas. Setuju ya? Setuju. Kalau nggak ada quiz itu setuju banget ya. Baik, hari ini selesai. Alhamdulillah. Jangan lupa diulang dulu materi untuk persiapan materi